Shalom remaja, selamat datang di ibadah online remaja GBPS Palu. Sebelum ibadah, mohon perhatikan hal berikut ya. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut bernyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa layaknya kita sedang beribadah bersama. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom remaja, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu ada. Sebelum kita masuk dalam doa, mari kita angkat pujian ini, Engkaulah perisaiku. Firman-Mu di dalamku
Tuhan selalu berada dalam hati kita. Mari kita angkat pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama kita angkat pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap hati kami dimanapun kami berada, agar hati kami bisa ditaburi dengan benih firman-Mu. Ya Allah Bapa, berkati juga teman-teman kami agar mereka bisa mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Sekarang Bapa, kamu memutuskan segala roh apapun yang mau mengganggu kami saat beribadah, saat mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Remaja di rumah, saya akan membagikan apa yang saya dapat dari gerakan baca Alkitab.
yaitu terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ya, nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing, dan saya akan membaca ayat-ayat intinya saja. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, jadi saya mengambil ayat ini karena saya mendapat rema bahwa Tuhan memberikan kepada kita banyak talenta dalam diri kita masing-masing sesuai dengan kesanggupan kita. Kita lihat dalam pembacaan tadi, seorang yang mendapat 1 talenta pergi dan menguburkan talentanya, sedangkan yang mendapat 5 talenta pergi dan mengembangkan talentanya sehingga ia mendapatkan keuntungan 5 talenta. Jadi teman-teman, talenta itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Teman-teman, tanggung jawab itu bisa berupa bakat, potensi dalam diri kita, berbagai keterampilan, keluarga, dan juga harta benda. Tuhan memberikan kepada kita semua orang menurut kesanggupannya. Jadi teman-teman, apapun yang kita miliki, kita harus menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti orang yang mendapat talenta, walaupun dia hanya mendapatkan sedikit talenta tapi dia tidak mengembangkan talenta. Contohnya, kita memiliki bakat dalam bermain gitar, kita harus melayani Tuhan dalam pelayanan bermain gitar. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan saat ini, biarlah semuanya dapat memuliakan nama Tuhan. Percayalah teman-teman, perkara kecil, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. God bless you, see you. Shalom teman-teman. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi di ayat Matius 5 ayat 9 dan 13. Isinya itu adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, teman-teman, selama ini saya juga tetap introspeksi diriku. Apakah selama saya hidup, saya itu bisa menjadi terang atau saya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kalau kita mau melihat kehidupan anak-anak remaja yang paling nampak sekali itu, kita bisa lihat di kehidupan sekolah. Saya itu berusaha sekali di sekolah melakukan apapun sesuai dengan keinginan Tuhan. Meskipun tidak bisa saya bilang saya melakukan semuanya itu 100% sempurna, karena namanya juga manusia, saya pasti ada gagalnya. Tapi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman hal-hal apa saja yang saya lakukan itu yang menjadi berkat bagi teman-teman saya yang ada di sekolah. Pertama, bicara kotor ataupun bicara kasar sama orang. Kenapa tidak boleh? Karena saat kita maki orang atau kita berkata kotor sama orang, bibir kita mengatakan firman, tapi bibir kita yang sama juga mengatakan maki-makian. Apa yang akan teman-teman kita bilang saat kita sharingkan firman, tapi kita juga maki mereka? Itu kan tidak logika. Bahkan mereka bisa bilang apa yang kita katakan sama mereka itu adalah bullshit, karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kedua, tidak menyontek saat ujian. Kenapa? Karena kalau saat kita menyontek saat ujian, kita juga tidak bisa menjadi terang. Kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi saat kita ujian kita menyontek, itu sama saja dengan bohong. Kita tetap harus memegang nilai kejujuran. Kenapa kejujuran itu penting? Karena kejujuran itu merupakan integritas dalam kehidupan kita. Tidak semua orang bisa memegang nilai kejujuran. Jadi untuk teman-teman yang bisa memegang nilai kejujuran, meskipun sangat banyak orang di sekeliling kalian mungkin yang sudah tidak jujur, tapi kalian masih tetap jujur, salut, kalian hebat. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan hal-hal kecil saja, pasti untuk hal-hal kedepannya kalian pasti bisa. Ingat, kita harus tetap menjadi teladan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita.
Karena Tuhan melihat apa yang orang lain tidak lihat, tapi orang lain melihat apa yang kelihatan. Tetap jadi berkat dimanapun kamu berada. God bless you. Shalom teman-teman remaja. Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian dalam ibadah kali ini. Saya Gita, dan saya sangat senang sekali diberikan kesempatan untuk membagikan sedikit pemahaman saya tentang firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang berjudul Maria dan Marta. Saya mendapat pemahaman kalau di dalam cerita ini ada dua konsep melayani. Yang pertama, melayani untuk Tuhan, yaitu seperti Marta, dan yang kedua, melayani dengan Tuhan, yaitu seperti Maria. Mari kita baca Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang kuperlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Nah, di sini kita ketahui bahwa Marta ini terlalu sibuk dengan pelayanannya, sehingga ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan Maria? Kata Tuhan, Maria melakukan bagian yang terbaik dalam hidupnya, yaitu duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, bisa dikatakan seperti ini, apabila ada seseorang yang ingin melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tetapi ia tidak meluangkan waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi, bisa dikatakan semuanya itu sama dengan nol. Nah, jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk selalu meluangkan waktu kita, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dan terus mengetahui isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan kita sebelum kita bertindak. Menjadi seperti Maria, terus sibuk dengan Tuhan. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya bagikan, kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Shalom teman-teman, pada hari ini saya akan sharing sedikit tentang firman Tuhan yang terdapat pada Yohanes 14 ayat 6. Demikian katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku." Saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan ini. Kenapa saya mengambil ayat Yohanes 14 ayat 6? Karena saya dapat rema yang sangat spesial dan sangat luar biasa dari firman ini, tentang bagaimana orang yang tidak tahu tentang Tuhan dan ingin mencari Tuhan tapi mereka bingung. Di sini kita sebagai anak Kristus harus menjadi garam dan terang dunia, agar semua orang yang belum mengenal Yesus itu siapa, karena dari kita pribadi sendiri memiliki pribadi seperti Yesus Kristus, untuk saling memberkati orang-orang di luar sana, supaya mereka bisa melihat Yesus Kristus itu bagaimana. Jadi dalam suatu perjalanan dengan tujuan tertentu, kita membutuhkan suatu petunjuk jalan. Apalagi di tempat persimpangan jalan, pasti ada papan petunjuk. Papan petunjuk itu harus mutlak ada dan diperlukan. Tanpa petunjuk, jalan kita akan salah dan kita akan tersesat, tidak dapat sampai ke tujuan kita yang mau kita tuju. Demikian juga halnya dalam perjalanan rohani. Masih banyak orang yang belum menemukan jalan keselamatan. Mereka belum menemukan jalan keselamatan itu
Karena mereka memikirkan agama itu semua mengajarkan kebaikan, tapi mereka tidak tahu Kristus, Sang Juru Selamat, itu hanya dialah yang satu-satunya Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Padahal Tuhan sudah tegaskan kepada kita. Dia sudah bilang hanya Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tidak dapat menemukan jalan kebenaran kalau bukan melalui Yesus Kristus. Agar orang dapat menemui jalan itu, diperlukan penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu melalui pemberitaan firman dan menjadi pelaku firman-Nya, kita-kita ini. Jadi untuk teman-teman, jangan cuma mendengar firman terus cuma disimpan kayak cuma mendengar untuk diri sendiri. Tapi itu kita harus aplikasikan keluar. Jangan sampai orang-orang yang perlu kita bantu tapi malah kita tidak bantu. Kayak mereka rindu untuk mencari Tuhan Yesus, tapi tidak ada yang meresponi mereka, padahal mereka mau betul-betul mencari Yesus Kristus. Untuk mereka betul-betul punya keyakinan yang pasti dengan satu tujuan itu, Yesus Kristus. Nah, pemberitaan firman Tuhan itu harus terjadi agar semua orang-orang yang ada di dunia ini harus terubahkan. Jadi kita itu harus menjadi penunjuk jalan yang tulisannya jelas dan tidak samar-samar. Kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang melalui tingkah laku kita. Maka dari itu kita menjaga tingkah laku kita dengan orang-orang, menunjukkan kasih kita kepada mereka, agar mereka juga melihat kita dengan kasih Kristus, mereka bisa diubahkan. Jadi hanya itu saja sharing saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Hanya itu sharing saya. Semoga memberkati teman-teman yang menontonnya. Shalom. Puji Tuhan. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu dia tadi beberapa kesaksian dari adik-adik pengurus yang dimana mereka terus aktif dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang dimana remaja yang mengadakan akan GBA, Gerakan Baca Alkitab. Kalau tempo hari kita mulai dari kitab Mazmur, kemudian Amsal, kemudian saat ini bulan Juni itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak juga berharap buat adik-adik yang ada di rumah yang saat ini menonton atau menyaksikan akan ibadah ini, kita boleh bersama-sama terus aktif dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Iya, kalau tubuh jasmani kita makan itu 3 kali sehari, atau bahkan mungkin ada yang 4 kali sehari, ya belum lagi dengan snack dan segala macamnya. Kita juga boleh makan makanan rohani, yaitu apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Iya, jangan cuma 1 hari makan 1 ayat. Iya, baca 1 ayat. Jangan 1 hari hanya baca 2 ayat. Tapi boleh kembali kepada diri kita bahwa ini suatu kerinduan kita untuk mau mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Bacalah 1 hari minimal itu 1 pasal. Iya. Kalau lebih juga boleh, itu luar biasa. Karena kita tahu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Baiklah, sama-sama kakak ajak juga kita boleh membaca saat ini akan kebenaran firman Tuhan. Kakak ajak kita membuka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan Mazmur 119 ayat 105, ayat 105. Di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Iya, kemana kita mau melangkah, kemana kita mau pergi. Iya, apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, agar ketika kita melangkah, agar ketika kita pergi, kita tidak pergi ke suatu tempat yang justru akan mencelakakan kehidupan kita.
Nah, baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu harus dalam tuntunan Tuhan. Iya, harus dalam apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti serta tahu apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, tentunya dengan baca kebenaran firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, dan temukan apa yang menjadi isi janji-janji Tuhan dan apa yang menjadi kesukaan daripada Tuhan, apa yang membuat hati Tuhan itu boleh disenangkan. Ya, jadi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, kakak yakin percaya ketika kita terus membaca kebenaran firman Tuhan, kita tetap berada di dalam jalan yang terang karena firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, yang saat ini mungkin sudah mulai jenuh untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ayo kembali renungkan bahwa kebenaran firman Tuhan adalah hal yang mutlak kita harus lakukan, adalah hal yang harus kita baca. Karena lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ada banyak hal yang kita dapat mengerti, ada banyak hal yang dapat kita tahu. Ya, ada banyak hal yang kehendak-kehendak Tuhan dan perintah-perintah Tuhan yang dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, lakukanlah itu tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tentunya dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Dan kakak berharap juga kita semua tetap menjadi pribadi yang produktif. Baik dalam keadaan kita berada di rumah, tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi ketika kita berada di rumah, jangan membatasi diri dengan bermalas-malasan atau tidak mengerjakan apa-apa. Justru kita berada di rumah, boleh membantu orang tua kita yang berada di rumah, boleh mengerjakan apa yang mereka perintahkan kepada kita, tentunya dengan hati yang tulus. Iya, hati yang mengasihi Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini adalah bukti cinta kita apa sih? Ya, boleh. Bukti cinta kita kepada Tuhan adalah kasih kita mau mengasihi orang-orang di sekitar kita dan mau mengasihi Tuhan dimanapun kita berada. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Baca firman Tuhan dan renungkan kebenaran firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur buat segala kasih, karunia, pertolongan, perlindungan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami semua. Dan kami juga bersyukur saat ini di mana kami telah diberkati akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, di mana juga telah diberkati akan pembagian akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kehidupan daripada adik-adik pengurus yang telah menjadi berkat, membagikan berkat-berkat Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan memberkati kehidupan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kekuatan, kesehatan juga Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka semua. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga tidak lupa menyerahkan akan negeri kami. Biarlah negeri kami tetap aman dalam perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Pemerintahan dalam negeri kami juga Engkau berkati. Biarlah semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan orang-orang yang telah Engkau percayakan, presiden dan wakil presiden dan semua kabinet-kabinet yang ada juga, sampai tingkat RT RW-nya juga Engkau berkati. Semuanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga Tuhan, kami juga tidak lupa juga mendoakan akan kota kami, kota Palu, biarlah tetap aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dalam pemerintahan di kota Palu juga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, Bapa juga tidak lupa mendoakan buat orang-orang yang saat ini terkena akan dampak dari COVID-19
baik yang terpapar virus, biarlah Engkau juga memberkati akan masa pemulihan mereka, biarlah masa pemulihan mereka pada saat ini juga mereka dapat pulih seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah setiap kami juga yang saat ini terkena akan dampak COVID-19, kami tidak menjadi berdiam diri, justru kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami maupun orang-orang yang sanak saudara keluarga kami dimanapun kami boleh menjadi berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pribadi kami semua, setiap remajamu yang saat ini juga menyaksikan akan ibadah ini juga Engkau memberkati seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus menjadi terang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon perlindungan-Mu turun atas kehidupan kami, orang tua rohani kami juga, biarlah Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan perlindungan pengasihan daripada Allah Bapa, anak-anak dan Allah Roh Kudus. Dan kami juga mohon Engkau tuntun setelah kami ketika kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yakin dan percaya Tuhan menjawab lebih banyak dari apa yang kami doakan saat ini, dan kami putuskan setiap transfer kekuatan gelap mencoba mengganggu akan doa maupun pelayanan yang kami lakukan. Kami berseru manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semua serangan-serangan dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon Engkau terus melindungi kehidupan kami, pagari kami semua dan tembok-tembok api bisa rapat, dan kirim mereka untuk jaga berkemah sekitar kami, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya gerakan baca Alkitabnya? Tetap lanjutkan? Nah, di bulan Juni ini kita membaca kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. tetap semangat baca Alkitabnya ya. God bless you. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah online hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. See you.